Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dedari, Hajar, Citra Wulandari, dan Muhammad Ridwan Kadir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang yaitu mistar. Nah, pada mistar terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu batas ukur, dan yang kedua adalah skala. Nah, dalam mengukur sebuah panjang suatu benda dengan menggunakan mistar, maka kita harus mencari terlebih dahulu batas ukur dari mistar tersebut. Nah, setelah kita mengetahui batas ukur, maka kita mencari nilai skala terkecil atau MST alat ukur mistar. Nah, pada mistar ini kita dapat melihat bahwa batas ukur pada mistar ini bernilai 1 cm dan skala maksimumnya sama dengan 30 cm. Nah, untuk mencari NST yaitu batas ukur dibagi dengan jumlah skala maksimum, yakni 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 cm atau 0,5 mm. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan pengukuran. Kita akan mengukur lebar dari kotak pensil ini. Pastikan dalam mengukur suatu benda, pengukurannya itu harus dimulai dari skala terkecilnya atau sama dengan 0. Pada pengukuran ini dapat kita lihat bahwa hasil penunjukan skalanya yaitu 4,8, tapi ini merupakan bukan hasil pengukurannya, karena hasil pengukuran didapat dari skala penunjukan dikali NST mistar atau 4,8 dikali dengan 0,1 cm, maka itu merupakan hasil pengukuran. Mistar merupakan alat ukur panjang. Bagaimana sih menggunakan penggaris dengan benar? Teman-teman sudah pasti mengetahui bagaimana sih bentuk penggaris. Nah, penggaris sering kita pergunakan. Ada yang terbuat dari plastik, besi, dan ada juga yang dari kayu. Nah, alat ukur ini sangat familiar bagi kawan-kawan semua. Oh iya, sebutan lain dari penggaris yaitu mistar. Ingat ya teman-teman, penggaris atau mistar ini digunakan untuk mengukur dan menggaris ya. Jangan sampai mistar ini disalahgunakan ya. Nah, bagaimana sih hasil pembacaan pengukuran panjang pada mistar? Yang pertama, kita harus menentukan batas ukur yang digunakan. Yang kedua, mencari nilai skala terkecil mistar. Yang terakhir yaitu mencari nilai hasil pengukuran panjang pada mistar. Nah, selanjutnya, apa-apa saja bagian-bagian mistar? Yang pertama, kita harus menentukan batas ukur. Nah, batas ukur ini didapat dari sisi kiri mistar, yaitu skala terkecilnya, yaitu batas ukur 1, sedangkan batas ukur maksimalnya yaitu 30 cm. Kemudian, yang kedua, kita menentukan nilai skala terkecil. Nah, nilai skala terkecil ini diperoleh hasil nilai batas ukur dibagi dengan jumlah skala. Nilai batas ukur yaitu 1 dibagi dengan jumlah skalanya didapat dari jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Maka didapatlah hasil 1 dibagi dengan 10 sama dengan 0,1 cm atau 1 mm. Yang terakhir yaitu menentukan hasil pengukurannya, yaitu dengan mengalihkan skala penunjukan dikali dengan NST mistar. Lakukan percobaan dengan menganalisisnya sesuai percobaan di awal, yaitu mengukur lebar dari kotak pensil.
pada pengukuran sebelumnya kita lihat penunjukan skalanya yaitu 4,8. 4,8. Nah, caranya gimana sih? Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Titik 0 pada penggaris harus tepat dengan ujung awal dari panjang benda. Ini data sejajar. Dan nilai ukur benda ditunjukkan oleh garis pada skala penggaris yang bertepatan dengan ujung akhir panjang benda. Nah, silakan. Nilai hasil pengukuran penggaris atau mistar menunjukkan skala penggaris pada ujung akhir benda yaitu 4,8 cm. Jadi secara matematisnya yaitu hasil pengukuran sama dengan penunjukan skala dikali nilai skala terkecil mistar yaitu 0,1, maka didapatlah 4,8 cm. Nah, skala terkecil penggaris atau mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Jadi tingkat ketelitian penggaris sama dengan 1 mm atau 0,1 cm. Tetapi ada juga penggaris atau mistar yang tingkat ketelitiannya 0,5 cm. Penggaris sering digunakan untuk mengukur panjang benda yang bentuknya tidak bulat. Oke teman-teman. Demikianlah mengenai alat ukur panjang yaitu mistar. Semoga tayangan tadi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.